Mata kuliah praktek CNC 1 yang bagian teori. Sebagai pendahuluan, di sini terlihat pada gambar yang sebelah kiri, yaitu gambar mesin CNC milling yang ada di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Yang mesin CNC milling yang ini itu berada di bengkel perkakas yang ada di dalam ruangan kaca. Kalau mesin CNC milling yang lebih besar lagi itu ada di lab CNC yang ada di dekatnya bengkel las. Tapi yang ini, yang gambar ini adalah yang di mesin perkakas atau di bengkel perkakas. Biasanya untuk praktek CNC 1, praktek CNC 2 dan praktek CNC 3 nantinya berada di lab CNC. Lebih banyak di sana, mesin millingnya lebih besar lagi. Nah, ini yang ada di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Nah, kalau dilihat dari kedua gambar di sini, saya membandingkan antara CNC milling dengan yang manual, milling manual. Kalau dilihat sebenarnya prinsipnya sama, cuman yang membedakan ada komputernya atau tidak, itu saja sebenarnya ya. Kalau ukuran ya sebenarnya sama saja, yang mesin milling manual juga ada juga yang besar, cuman kalau yang di bengkel perkakas kan kecil-kecil. Yang besar juga ada, ukurannya tidak berbeda jauh lah kalau kita bandingkan. Nah, kita lihat dari foto kiri dan kanan, terlihat bahwa ada banyak kesamaan juga. Di CNC milling ada spindle-nya, yang bagian atas ke bawah itu ya, yang dari atas itu. Nah, yang manual juga sama, manual milling manual itu juga ada spindle-nya. Kemudian mejanya juga ada mejanya. Kemudian ada handle-nya, handle untuk menggerakkan mejanya. Di CNC milling juga sama, itu yang di bawah kotak kontrol pengendalinya itu kan yang warna hitam, itu kan handle-nya untuk menggerakkan mejanya. Hanya saja yang kelihatan berbeda kan, kelihatan sepertinya lebih besar yang CNC milling ya, kelihatan, karena sebenarnya yang membuat terlihat besar kan covernya, dikelilingi pelindung mesinnya. Kalau yang di milling manual kan tidak ya, yaitu yang membedakan. Tapi prinsipnya gerakannya sama, kemudian cara kerjanya juga sama. Yang membedakan kalau yang CNC milling yang menggerakkan mesinnya itu komputer menggunakan program G-code, program CNC, sedangkan yang milling manual yang menggerakkan mesinnya adalah operator, menggerakkannya secara manual. Kita lihat gambar yang sebelah kanan. Kalau mesin manual, milling manual yang ada di bengkel perkakas, saya tempeli komputer atau pengendali, maka ya jadi mesin CNC juga. Nah, seperti gambar di kanan itu ya, kita bayangkan saja mesin milling manual kita kasih komputer, nah itu jadi mesin CNC. Hanya saja kalau kita mengubah dari manual ke mesin CNC ya banyak sekali yang harus dirubah. Harus ditambahi motornya, karena kan penggeraknya adalah motor sebenarnya ya, untuk menggerakkan mejanya itu yang gambar sebelah kanan itu ya. Bayangannya kalau CNC ya seperti itu, mesin manual kita kasih komputer maka jadilah mesin CNC. Untuk prinsip kerjanya sendiri, mesin milling CNC itu mempunyai gerakan dasar ke arah
memanjang, ke arah melintang, kemudian ada juga naik turunnya. Kalau sistem koordinatnya ada koordinat sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kalau dilihat, bisa dilihat di gambar sebelah kiri, foto kiri itu terlihat sumbu X adalah yang memanjang, sumbu Y yang melintang, sedangkan sumbu Z yang naik turun. Tetapi di sini naik turunnya mesin CNC milling itu yang naik turun bukan mejanya, tetapi spindle-nya naik turun yang ada di CNC yang ada di bengkel perkakas itu ya, yang ada di ruangan kaca. Jadi bukan seperti mesin manual. Kalau mesin manual yang naik turun mejanya, tapi kalau yang X dan Y sama, mejanya yang bergerak, cuman yang membedakan gerakan Z-nya itu yang naik turun adalah spindle-nya. Untuk prinsip kerjanya mesin milling adalah alat potongnya yang terpasang pada spindle itu yang berputar, sedangkan benda kerjanya diam. Diam di sini artinya tidak berputar, tetapi tetap bergerak ya, kiri kanan, maju mundur, naik turun, seperti itu. Jadi berkebalikan kalau dengan mesin bubut. Kalau mesin bubut yang berputar apanya? Yang berputar benda kerjanya. Yang diam apanya? Yang berdiam adalah toolnya, alat potongnya. Kebalikan kalau mesin milling kan ini ya, alat potong yang berputar, benda kerjanya yang tidak berputar. Mesin milling CNC itu ternyata sumbunya itu tidak hanya 3 aksis saja, ada yang lebih tinggi lagi, ada yang 4 aksis, ada yang 5 aksis, sering sekali disebut atau diistilahkan multi aksis. Cuman yang kita pelajari yang di praktek CNC 1 ini yang 3 aksis dulu. Untuk sumbu mesin milling CNC itu ada 3 aksis, 4 aksis, 5 aksis. Kita bisa lihat dari diagram gambar ini. Kalau 3 aksis sudah tadi ya, digambarkan seperti yang slide sebelumnya. 4 aksis dan 5 aksis. Kalau 4 aksis umumnya sih X, Y, Z, dan A. Kemudian kalau 5 aksis itu ada yang X, Y, Z, B, C, ada yang X, Y, Z, A, C. Nah, bagaimana yang mengenai yang multi aksis ini? Multi aksis ini itu kan ada 3 sumbu yang bergeraknya lurus atau linier, yaitu X, Y, dan Z. Kemudian yang sumbu yang lainnya ada sumbu A, ada sumbu B, ada sumbu C, itu adalah yang rotasi atau yang berputar. Nah, bagaimana yang A? Yang A itu berputar, di mana rotasinya itu sumbunya adalah sumbu putarnya atau senternya, senter putarnya itu adalah searah dengan X, sumbu X. Sedangkan yang aksis B atau sumbu B berputarnya itu yang Y, sumbu putarnya. Sumbu putarnya yang aksis Y. Sedangkan yang C, sumbu putarnya adalah yang Z. Kalau yang di gambar kiri itu kelihatan, kalau yang aksisnya X maka sumbu putarnya A. Kalau aksisnya Y maka sumbu putarnya adalah B. Kalau aksisnya Z sumbu putarnya adalah C.
Ini adalah mesin milling CNC 4 aksis. Bagaimana yang 4 aksis? Yang CNC milling 4 aksis, kita bayangkan saja yang tadi yang mesin milling yang 3 aksis, yang untuk praktek CNC 1, kita tambahkan cak bubut di meja kanan. Di situ ada cak bubutnya, di mana cak bubutnya adalah dikontrol juga. Nah, maka akan menambah lagi 1 aksis, yaitu aksis A. X-nya itu kiri kanan, Y-nya maju mundur, Z-nya naik turun kan ya. Kita tambahi 1 aksis, yaitu aksis A. Aksis A tadi apa? Sumbu putarnya. Sumbu putarnya adalah sumbu X, ya kan? Maka itu terlihat di gambar warna kuning. A berputarnya, A bisa putar kanan, bisa putar kiri, itu negatif sama positif aja. Untuk mesin CNC milling 4 aksis, PPNS sudah punya, tetapi di bengkel, di lab CNC itu nanti mungkin akan dipelajari di praktek CNC 3 mungkin, kalau tidak salah di semester 6. Untuk contoh produk yang bisa dibuat, karena ada istilahnya cak bubut tadi ya, ditambahi cak bubut di kanan tadi, maka bisa membuat ulir. Contoh yang ada di gambar kanan itu ya. Jadi bisa mesin milling itu bisa, milling CNC membuat ulir, bisa juga, atau membuat bentuk-bentuk yang lebih rumit lagi dengan 4 aksis. Misalkan menulis tulisan huruf-huruf di sebuah poros misalkan, bisa juga. Atau membuat bentuk-bentuk yang goresan-goresan di sebuah poros misalkan, bisa juga. Itu yang bisa dilakukan oleh 4 aksis seperti contoh di kanan atas itu. Bagaimana CNC milling kalau sumbunya 5 aksis? Seperti pada gambar, ada 2 macam yang umum, yaitu XYZ-BC dan XYZ-AC. Apakah ada 6 aksis? Saya belum pernah tahu kalau ada 6 aksis, karena dari 5 aksis saja itu mesin milling sudah bisa menjangkau semua bagian dari benda kerja. Misalkan kita membuat setengah bola di mesin 5 aksis, bisa pasti jadi, tidak perlu 6 aksis. Kalau kita membuat setengah bola, berarti kan semua bagian sudut dari benda kerja itu kan semua terkena, kecuali yang bagian bawah ya. Bagian bawahnya benda kerja kan nempel mejanya, nggak bisa diproses ya. Tapi kalau setengah bola itu kan semuanya bagian dari bendanya itu kan sudah terkena, bisa terjangkau oleh toolnya ya. Jadi nggak pernah 6 aksis, itu nggak pernah, karena 5 aksis sudah bisa. Ada yang XYZ-BC, ada yang XYZ-AC. Contoh yang kiri XYZ-BC. Nah, BC itu kan B-nya itu kan sumbu putarnya Y seperti tadi ya. C itu kan sumbu putarnya C tadi apa? Sumbu putarnya sumbu Z. Sedangkan yang XYZ-AC, yang A sama C, A tadi kan X sumbu putarnya, sedangkan yang C sumbu putarnya yang Z. Nah, di sini 5 aksis tilting tabel, maksudnya table atau mejanya yang miring-miring atau yang berputar, itu bagian mejanya. Tapi ada aksisnya itu yang XYZ-BC atau XYZ-AC. Dari 2 contoh di gambar ini, 2 contoh mesin milling 5 aksis, mejanya yang bergerak, yang miring-miring, yang
yang apa istilahnya, yang berputar-putar gitu ya, yang bergerak miring ya. Tapi nanti di slide berikutnya ada berbeda lagi, yang bukan, yang mejanya itu malah tetap. Ini contoh yang 5 aksis tilting head. Artinya yang miring-miring itu bukan mejanya, tetapi headnya atau spindle-nya atau toolnya. Jadi macam mesin milling 5 aksis itu macam-macam. Kalau yang ini yang gambar di sini contoh yang tilting head atau yang headnya yang miring-miring. Kalau aksisnya ya sama, XYZ CB atau XYZ AC. Ini yang mejanya itu yang diam tapi tetap bisa berputar juga mejanya karena aksisnya C ya. Itu jadi bisa miring-miring, headnya berbeda dengan mejanya yang miring-miring. Jadi istilahnya tilting table, ada yang tilting head. Bagian utama mesin milling CNC ada bagian mekanik, ada juga bagian elektronik. Tapi kalau disebutkan bagian semuanya dari mesin milling CNC itu mungkin ribuan ya, sampai yang kecil-kecil itu ya. Tetapi ini yang utama atau yang bisa terlihat dengan sering kita lihat di situ. Jadi terbagi menjadi dua, ada yang bagian mekanik, ada yang bagian elektronik. Kalau bagian mekanik merupakan bagian-bagian mesin yang menggerakkan mesin atau bagian mesin yang bergerak. Contohnya motor listrik. Motor listrik di sini yang menggerakkan spindle-nya atau alat potongnya. Kemudian ada motor lagi yang lainnya yang menggerakkan mejanya, yaitu servo motor atau stepper motor. Sedangkan ulirnya yang menggerakkan meja itu ulir penggeraknya namanya ball screw. Jadi ulir tetapi menggunakan bola-bola baja. Kemudian mekanik yang lainnya adalah rumah alat potong atau yang diistilahkan dengan tool magazine. Jadi dengan tool magazine kita bisa memasang di 10 kalau tidak 8, kalau seingat saya 10 di mesin. Ada yang sampai banyak ya, sampai 24. Yang kecil ini cuman sekitar 10 tool yang bisa terpasang. Jadi praktis kita bisa memanggil tool hanya dengan program, langsung masuk ke spindle-nya tanpa kita susah-susah mengganti toolnya. Kemudian ada meja mesin atau sliding table yang menggerakkan benda kerjanya ya. Itu yang bagian mekanik. Kemudian yang bagian elektronik itu merupakan bagian mesin yang ada tombol-tombolnya dan saklarnya yang berfungsi sebagai pengontrol gerakan mesin atau panel kontrol, panel pengendali ya. Bagian ini merupakan unsur layanan yang langsung berhubungan dengan operator. Ada juga sebenarnya bagian elektronik yang mungkin operator jarang sekali melihat, yaitu di bagian belakang mesin. Di bagian belakang mesin itu ada semacam lemari. Kalau dibuka kabinetnya itu di dalamnya ada elektronik. Di dalamnya di situ ada yang namanya driver. Driver itu yang mengendalikan gerakan sumbunya. Ada driver untuk menggerakkan X, ada driver yang menggerakkan Y, ada driver yang menggerakkan Z. Ada juga power, istilahnya powernya. Nah itu namanya driver di situ berada di belakang mesin, di kabinet mesin, di belakangnya mesin. Jarang sekali, hanya orang-orang tertentu saja yang kadang membuka kalau misalkan ada trouble di mesin milling.
ada teknisi datang, ada kerusakan, maka yang belakang yang dicek, biasanya seperti itu kalau bagian elektronik. Kalau bagian mekaniknya ya dilihat bagian mana yang rusak, biasanya kan yang motornya atau ulirnya atau dan lain sebagainya ya. Itu adalah bagian-bagian dari mesin milling CNC, yaitu bagian mekanik dan bagian elektronik. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Untuk bagian-bagian yang lainnya akan kita lanjutkan pada materi berikutnya. Terima kasih.